Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas i'rabut taqdiri. I'rabut taqdiriyu. Sebelum membahas ini, perhatikan saya akan berikan contoh. Misalnya ada isim, misalnya adalah al-fata. Lihat, al-fata. Bisa lagi Amerika. Bisa lagi al-huda. Apabila kita melihat al-huda, al-fata, Amerika, ini adalah isim yang diakhiri alif sehingga huruf terakhirnya tidak bisa berharokat. Sehingga huruf terakhirnya tidak bisa berharokat. Terus kalau tidak bisa berharokat, gimana cara kita menentukan i'rabnya? Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur? Terus bagaimana tanda i'rabnya? Tanda marfu'nya dengan apa? Tanda mansubnya dengan apa? Tanda majrurnya dengan apa? Jadi inilah masalah yang kita hadapi. Untuk memecahkan masalah ini, maka ada pembahasan namanya adalah al-i'rabut taqdiriyu. Al-i'rabut taqdiriyu. I'rab takdiri. Ini i'rab untuk memecahkan masalah al-huda, al-fata, Amerika, dan semisalnya. Gimana cara meng'irabnya? Maka muncullah pembahasan al-i'rabut taqdiriyu. Nah, perhatikan penjelasan di sini. La tatharu. Tatharu ini fi'il mudhari' dari dhahara yadharu. Artinya nampak. La tatharu. Tidak nampak. Lanyala nafi. Alamatu. Tanda-tanda. Alamat ini sebagai fa'il dari tathar. Dia jamak muannas salim. Tidak nampak tanda-tanda i'rab fi salasati anwa'in. Pada 3 jenis minal asma'i. Dari isim-isim. Dari beberapa isim gitu ya. La tadharu
tidak nampak alamatul i'rabi, tanda-tanda i'rab fi salasati pada 3 anwa'in, 3 jenis minal asma' dari isim-isim. Di ada 3 isim yang tandanya, tanda i'rabnya nggak kelihatan. Ya seperti al-huda, al-fatah, amrika. Nanti kalau marfu tandanya apa, mansub tandanya apa, majrur tandanya apa, itu nggak kelihatan. Fatuqaddaru, maka dikira-kira, maka diperkirakan. Fihal alamatu, tanda-tanda padanya. Karena nggak nampak ya, maka cara dengan perkiraan. Memperkirakan tanda i'rab padanya. Wahadil anwa, dan jenis-jenis ini maksudnya adalah isim yang tanda i'rabnya nggak nampak. Ini berlaku pada pertama al-maksur, isim maksur. Isim maksur. Ya contohnya al-huda, al-fatah, amrika itu tidak akan kelihatan. Dan al-mangkus, isim mangkus. Kemudian ketiga al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Inilah 3 jenis isim yang i'rabnya dengan i'rab takdiri. Kenapa di i'rab dengan takdiri? Karena la tadharu alamatul i'rab fiha. Karena nggak nampak tanda i'rab padanya, maka dengan takdir, dengan perkiraan. Pertama, kita bahas al-maksuru. Pertama isim maksur. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Harus paham dulu pengertian dari isim maksur. Wal ismu, dia adalah isim mu'rabu, isim yang mu'rab. Dikatakan mu'rab berarti dia tidak mabni. Dia tidak mabni. Tapi dia mu'rab. Berarti bisa mengalami perubahan, berarti bisa marfu, mansub, dan majrur. Alladzi akhiruhu, yang akhirnya, akhir hurufnya adalah alifun lazimatun. Adalah alif lazimah, alif asli. Alif yang merupakan bagian kata dari kata tersebut. Itu lazimah. Dia bukan tambahan, tapi memang alif sudah aslinya. Sudah dari asalnya memang diakhiri alif. Bukan alif tambahan. Karena ada alif tambahan. Tapi kalau ini, memang sudah aslinya ada alif. Dia isim mu'rab yang akhirnya ada alif asli, bukan tambahan. Ada juga pengertian yang lain dikatakan terus maftuha ma qablaha, terus sebelumnya di fathah. Sebelum huruf terakhirnya di fathah. Contoh, al-mustashwa. Al-mustashwa. Ini diakhiri alif. Dan alifnya ini alif asli. Karena mustashwa itu dari kata apa? Oh, dia dari safa yasfi berarti ya. Alif. Safa yasfi. Safa yasfi. Safa yasfi. Berarti akhirnya memang ada alif, alif aslinya.
Contoh al-fata, ini kan juga diakhiri alif dan merupakan alif asli. Sebelumnya fathah. Al-asa juga demikian. Maka disebut isim maksur. Ya, berhubung alif di akhirnya, maka dia tidak bisa diharokatin akhirnya. Maka mengi'rabnya dengan muqaddarah, dengan perkiraan, dengan tafsiran. Contoh, tuqaddaru, afan ya penjelasannya, tuqaddaru fil alamatus salasu. Maka ditafsirkan, diperkirakan 3 tanda i'rab padanya. Marfu pun dengan muqaddarah, dengan perkiraan, mansub pun juga demikian, majrur pun juga demikian. Lihat, qatalal fatal af'a bil aso. Perhatikan, qatalal fatal af'a bil aso. Lihat al-fata di sini. Dia sebagai fa'il. Tapi bagaimana kita menjelaskan marfu, tanda marfu'nya, padahal akhirnya adalah alif? Maka taqulu fi i'rabi hadil kalimat, maka kamu katakan dalam meng'irab 3 kata ini, fata fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'. Tapi perhatikan alamatul raf'i, tanda rofa'nya dhammatun muqaddarah, dengan domah perkiraan, domah tafsiran. Li'annahu ismun maksurun, karena dia isim maksur. Ya karena diakhiri alif, alifnya nggak bisa berharokat, maka kita katakan marfu'nya dengan tanda domah muqaddarah. Alamatul raf'i dhammatun muqaddaratun. Kita tahu dari mana dia domah muqaddarah, kan dia fa'il. Kalau fa'il kan marfu, oh berarti domah muqaddar. Contoh lagi. Al-af'a. Al-af'a ini sebagai maf'ul. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kan mansub. Perhatikan. Alamatu nasbihi, tanda nasabnya ada dengan fathatun muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Kan diakhiri dengan alif. Alif nggak bisa berharokat. Maka dengan muqaddarah, dengan tafsiran, dengan perkiraan saja. Terus dari mana kita tahu kalau dia itu fathah? Maka ingat, dia kan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Alamatul asliyah, tanda i'rab yang asli, yang pokok, yang dasar itu kan doma, fathah, kasroh. Kalau maf'ulun bih, mansub berarti mansub dengan fathah. Kalau marfu dengan doma. Itu ya. Kemudian, bil aso. Lihat, bil aso. Ini kan di huruf jerbi. Tapi huruf terakhir huruf alif. Huruf alif itu nggak bisa berharokat. Terus gimana? Maka kita katakan dengan muqaddarah. Al-asa majrurun. Dia isi majrul bilba. Majrur disebabkan huruf ba. Huruf jerba. Alamatul jari, tanda jarinya kasrotun muqaddaratun. Kasrah muqaddarah. Kenapa dengan kasrah muqaddarah? Kan huruf terakhirnya huruf alif. Alif nggak bisa berharokat. Terus tahu dari mana dia majrur, dia kasroh? Kan dia isi majrur. Isi majrur tanda aslinya, tanda pokoknya dengan kasroh. Kalau marfu kan dengan doma, mansub dengan fathah, jar dengan kasroh. Nah, jadi semua isi maksur cara mengi'rabnya seperti ini. Kalau marfu kita katakan alamatul rafi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksurun. Kalau mansub
kita katakan alamatun nasbi fathatun muqaddaratun li'annahu ismun maksurun. Kalau majrur alamatu jarri kasratun muqaddaratun. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Dan kalau memang belum paham, bisa ditanyakan di akhir pertemuan atau bisa tanya sekarang lewat chat Zoom-nya. Kita lanjut. Al-mangkusu, isim mangkus. Wal ismu, dia adalah isim. Jadi bukan fi'il, bukan huruf. Al-mu'rabu, yang mu'rab. Mu'rab lawan dari mabni. Berarti dia asalnya bisa mengalami perubahan, tidak mabni. Alladzi yang akhiruhu akhirnya yaun lazimatun. Akhirnya adalah huruf ya lazimah, ya asli. Berarti dikatakan lazimah memang sudah dari asalnya ada ya, bukan tambahan. Maksurun ma qablaha, di kasro sebelumnya. Ya sebelum ya-nya itu hurufnya di kasro. Sebelum ya hurufnya di kasro. Kalau maksur sebelum alif di fathah. Kalau mangkus sebelumnya di kasro. Contoh al-qadhi. Al-qadhi. Lihat di akhiri ya. Di akhiri ya sebelum ya kasro. Ya ini asli. Kan dari kata qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Kemudian ada lagi al-muhami. Di akhiri ya sebelum ya kasro. Asani. Di akhiri ya sebelum ya kasro. Al-qadhi. Al-madhi ya. Al-madhi. Di akhiri ya sebelum ya kasro. Al-wadi. Di akhiri ya sebelum ya kasro. Al-ma'ani. Ya berhubung di akhiri ya dan ya ini nggak bisa berharokat, maka i'rabnya, tanda i'rabnya dengan muqaddarah, dengan takdiran, dengan tafsiran, dengan perkiraan. Tuqaddaru, ini fi'il mudhari' majhul ini ya. Tuqaddaru, ditafsirkan, diperkiraan, fihi ad-dhammatu wal kasratu. Ya, dhammah dan kasrnya dengan muqaddarah, dengan tafsiran, dengan perkiraan. Berarti ketika marfu dengan dhammah muqaddarah. Misalnya majrur dengan kasrah muqaddar. Wa tudharu fihil fathatu, dan dinampakkan fihil fathatu ketika fathah. Jadi ketika mansub itu bisa nampak fathahnya. Isim mangkus itu ketika mansub yaknya bisa berharokat fathah. Tapi ketika marfu, ketika majrur tidak bisa berharokat doma atau kasroh. Contoh, sa'alal qadhi. Qadhi itu hakim ya. Al-qadhi sebagai fa'il dari fi'il sa'ala. Tapi huruf terakhirnya ini kan tetap sukun ya-nya. Tidak doma. Terus gimana? Takut. Perhatikan. Sa'alal qadhi. Qadhi sebagai fa'il. Fa'il itu kan marfu. Marfu itu kan tanda dasarnya dengan doma. Tapi ini al-qadhi disukun. Terus bagaimana nanti? Taqulu, kamu katakan fi i'rabi hadil kalimat, dalam meng'irab kata-kata ini, al-qadhi fa'ilun marfu'un. Al-qadhi adalah fa'il marfu. Kemudian wa alamatu rafi, tanda rofaknya,
Tanda rofanya apa? Dengan dhammatun muqaddaratun. Dengan dhamma yang tafsiran, dhamma perkiraan. Kenapa bisa demikian? Lihat, al-qadhi kan diakhiri ya sukun. Ini nggak bisa, al-qadhiyu itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kita mengatakan salah al-qadhiyu. Salah. Karena iya-nya itu nggak bisa di dhamma. Tetap disukun. Sehingga nanti fa'ilun marfu'un wa alamatul raf'i dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun mangkusun. Kemudian salal qadhiyal muhamiyah. Perhatikan al-muhamiyah. Ini di fathah. Ya-nya di fathah. Berarti kalau mansubnya dengan biasa. Fathah yang nampak. Bukan muqaddarah. Sehingga kita katakan al-muhami maf'ulun bi mansubun. Maf'ulun bi mansub. Wa alamatu nasbihi tanda nasabnya fathatun doiroh. Fathah yang nampak. Lihat, doiroh artinya nampak. Kalau muqaddarah tadi kan tafsiran atau perkiraan. Kalau doiroh nampak. Anil jani. Perhatikan kata jani. Jatuh huruf jer'an. Berarti dia isim majrur. Sehingga, tapi ingat, ya-nya disukun. Ya-nya disukun. Tidak bisa dikasroh. Walaupun dia huruf jer. Kenapa? Karena dia isim mangkus. Terus gimana mengirapnya? Mengirapnya kita katakan al-jani majrurun. Dia isim majrur bi'an. Dan alamatu jerhi. Tanda jernya kasrotun muqaddarah. Dengan kasroh tafsiran. Kasroh perkiraan. Terus dari mana kita tahu kalau dia itu kasroh? Ya kan dia isim majrur. Dari mana kita tahu dia isim majrur? Ya kan di dalam huruf jer. Itu ya prosesnya ya. Jadi kita tahu dia kasroh karena dia isim majrur. Kita tahu dia isim majrur karena di dalam huruf jer. Kalau fa'il, dari mana kita tahu dia dhamma? Ya, karena dia sebagai fa'il. Dari mana kita tahu dia sebagai fa'il? Kan dia isim jatuh safi'il yang merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Begitu proses menentukannya. Nah, paham ya? Lanjut yang ketiga. Ada tambahan dulu sebelum masuk ketiga. Wa qad yakunul mangkusu. Dan kadang-kadang isim mangkus itu mahdzufal ya'i. Dibuang ya-nya. Perhatikan mahdzufa. Kenapa mansub di sini ya? Maka jawabnya dia khobar dari kan. Al-mangkusu isim kana, mahdzufa khobar kana dan mudhaf ya mudhafun ilaih. Contoh. Zaba qadin ila muhamin. Ya, isim mangkus itu bisa dibuang ya-nya, kadang dibuang ya-nya. Kalau ditanya kapan terjadi demikian, jawabannya ketika dia nakiro. Ketika tidak didahului alif lam. Ketika nakiro. Ketika nakiro atau tidak didahului alif dan lam. Dia apa? Dia tidak didahului alif dan lam atau nakiro, maka nanti ya-nya hilang. Zabaqadin. Terus mengirapnya gimana? Apakah majrur? Kan qadin. Kan dia di kasro sekarang. Lihat qadin. Kan di kasro. Tapi apakah dia majrur? Ya, qadin di kasro apakah dia majrur? Taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini, maka kamu katakan dalam i'rab dua kata ini, qadin fa'ilun. Dia fa'il.
Dia isim, dia jatuh fi'il yang merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Maka sebagai fa'il, pelaku. Qadi artinya hakim gitu ya. Qadi gitu ya. Qadin fa'ilun marfun, dia fa'il marfu. Tetap kita katakan alamatul rafi dhammatun muqaddaratun. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddar. Terus di mana dhammah muqaddaranya? Kan diakhiri huruf dha kasroh. Perhatikan. Dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Di atas ya al-mahdhufa, ya yang dibuang. Ini kan kalau kita beri alif lam, kan jadinya zaba al-qadhi. Zaba al-qadhi gitu ya. Zaba al-qadhi. Mohon maaf ada kendala di laptop saya. Zaba al-qadhi ilal muhami. Kalau kita masukkan alif lam, tapi nanti ya-nya muncul kembali. Berarti memang aslinya daya. Sehingga kita katakan alamatur rafi dhammatun muqaddaratun alal ya, di atas ya al-mahdhufah yang dibuang. Sebab dibuang ya-nya kan dia nakiro. Muhamin dan ila muhamin. Ila kan harfu jar. Muhamin berarti majrur. Maka kita katakan majrurun bi ila gitu ya. Kemudian alamatul jarrihi, tanda jarnya dengan kasratun muqaddaratun alal ya, tetap alal ya, tapi ya-nya mahdufa yang dibuang. Kita tahu dari mana kalau ada ya mahdufa? Ingat, tahu dari mana? Ya dari ini adalah isim mangkus. Taunya ini isim mangkus. Kita tahu kan ada isim mangkus. Terus nakiroh. Oh, berarti kalau kita kembalikan ke ma'rifat, ada ya-nya. Gitu ya. Nah, selesai pembahasan isim mangkus. Sekarang ketiga terakhir al-mudhafu ilaya il-mutakallim. Mudhaf menyandar ke ya mutakallim. Sering sekali kita dapatkan isim yang mudhaf ke ya mutakallim dan kita dapatkan pasti isim tersebut kasrah huruf terakhirnya. Ya, permasalahannya bagaimana cara mengirabnya. Contoh zamili. Zamili kan kasroh. Karena mudhaf ke ya mutakallim. Tuqaddaru fil alamatu salasu. 3 tanda i'rab pada isim yang mudhaf ke ya mutakallim dengan apa? Dengan tafsiran, dengan perkiraan. Jadi marfu'nya dengan muqaddarah, mansub dengan muqaddarah, majrur juga dengan muqaddarah. Contoh, da'a mengundang jadi kakekku, ustazi, ustadku, ma'a bersama zumala'i, teman-temanku. Perhatikan kata jadi. Dia kan isim. Jatuh setelah fi'il. Dan merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Berarti jadi sebagai fa'il. Tapi kenapa kok nggak di dhoma? Huruf dalnya. Karena dia mudhaf ke ya mutakallim. Terus bagaimana mengirabnya? Bagaimana mengirabnya? Maka kita katakan jadi fa'ilun marfun. Tetap fa'il marfu. Alamatul raf'i, tanda rafa'nya dengan doma muqaddarah. Fa'il kan marfu. Setiap fa'il pasti marfu. Nah, saya di sini tanda rafa'nya, tanda marfu'nya itu dengan doma muqaddarah, doma tafsiran, doma perkiraan.
Kenapa? Karena dia mudhaf ke ya mutakalim gitu ya. Kemudian wal ya'u mudhaf ilaih gitu. Dah jadi ustadi, berarti ustadi. Kakekku mengundang ustadku, berarti ustad sebagai objek. Kalau objek berarti maf'ulun bi, berarti mansub. Maka i'rabnya ustadi maf'ulun bi mansubun. Wa alamatun nasbi, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Fathah tafsiran, fathah perkiraan. Karena dia kan mudhaf ke yang mutakalim. Nggak bisa kita baca ustadzai. Maka tetap ustadi ya saja dengan fathah muqaddarah wal ya mudhafun ilaih. Sekarang zumalai. Ma'a zumalai. Ma'a zumalai. Kan ma'a dhorof. Berarti zumalai ini mudhaf ilaih. Maka kita katakan zumalai mudhafun ilaih majrur. Mudhaf ilaih majrur. Wa alamatul jari, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Di sini dengan kasrah muqaddarah. Kenapa? Kan tadi karena mudhaf ila ya mutakallim. Tapi ada catatan di sini. Kita lihat catatan nomor 2 ini. Ini penting. Catatan kaki. Yara ba'dun nuhati. Yara berpendapat ba'dun nuhati. Sebagian ahli nahwu anna hadhihi, bahasanya ini adalah kasrotun dohiratun. Ada kasroh yang nampak. Maksudnya ini tadi loh. Apa? Zumalai. Kan ada ma'a zumalai. Sebagian berpendapat zumalai. I-nya ini bukan muqaddarah. Tapi zohiroh nampak. Kan memang dia kan di kasroh memang. Tidak ada ya-nya pun. Tidak ada ya mutakalim. Tetap juga hamzahnya di kasroh. Gitu ya. Kan dia mudhaf ilaih. Berarti tetap di kasroh. Nggak ada ya mutakalim pun tetap di kasroh. Berarti penyebab di kasroh bukan karena bersambung dengan ya mutakalim. Tapi dia sebagai mudhaf ilaih. Ya sebagian berpendapat begitu. Begitu juga benar. Memang dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan memang di kasroh. Ya dia juga di kasroh. Berarti kasrohnya bukan karena ada yang mutakalim. Memang dia mudhaf ilaih. Ini sebagian pendapat. Tapi ada yang katakan dengan kasroh muqaddarah. Kalau saya pribadi ikut pendapat yang kedua, kasrohnya doiroh kan nampak kasrohnya. Memang dia di kasroh. Memang dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan di kasroh. Beda dengan da'a jadi. Jadi ini kan harusnya di dhoma, tapi dia di kasro. Ustadi harusnya fathah, tapi dia di kasro. Kalau ma'zumalai, memang ini di kasro. Berarti memang benar sudah di kasro. Berarti dhahiro. Gitu ya. Nah, selesailah pembahasan tanda i'rab muqaddarah. Soal i'rabu takdiri selesai. Adakah pertanyaan? Selesai aktifkan? Atau mau tanya lewat chat di Zoom-nya? Atau langsung silahkan bebas. Kalau nggak ada berarti telah paham. Tidak ada ya?